Dan bisnis yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa jeli melihat kesempatan, bagaimanapun kesempatan itu kelihatan agak-agak kabur gitu ya. Tapi bisa dia melihat kesempatan, dan dia dari kesempatan yang kecil itu bisa membuat kesempatan yang lebih besar. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya Yonggris, pendiri dari BP Hasa Mitra, dan sekarang menjabat sebagai komisaris utama. Hasa Mitra itu sebenarnya kita rintis sejak tahun 1999. Waktu itu mulai terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Nah, pada saat itu mulai menginspirasi kami untuk bagaimana membuat ikut berkontribusi lah ya dalam mengelola dana masyarakat. Waktu itu saya juga banyak dana yang tersangkut di bank-bank. Dan ada beberapa bank yang tutup pada saat itu, sehingga saya berpikir kenapa kita nggak mau coba untuk bisa mengelola dana ini dengan lebih bagus gitu. Nah, oleh sebab itulah mulailah kami rintis di tahun 1999, tahun 2000, dan izin kami itu baru terbit tahun 2005. Jadi BP Hasa Mitra itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 2005 tanggal 15 November. Hasa Mitra itu mengelola uang masyarakat itu sekitar hampir 2 triliun ya, 2 triliun lebih. 2 triliun ini uang saya sendiri itu dengan pemegang saham itu hanya sekitar 300 miliar. Jadi uang masyarakat jauh lebih besar. Karena uang masyarakat itu jauh lebih besar, sehingga otoritas jasa keuangan itu punya kewajiban melindungi masyarakat. Dan melindungi masyarakat itu harus dengan cara melindungi juga bank. Karena kalau banknya selamat, uang masyarakat juga selamat. Jadi cara melindungi yang terbaik itu adalah melindungi proses dari perbankan itu, melindungi bagaimana operasional dari bank itu supaya bisa berjalan dengan jujur, ya, berjalan dengan taat asas, taat aturan, seperti itu. Nah, setelah itu dalam perjalanan panjang mempersiapkan kehadiran BP Hasa Mitra, ya, tahun 2015 itu terbit izin, kami urus cukup panjang ya. Nah, setelah terbit izin itu, barulah kami mulai mempersiapkan semua yang lebih lebih mendetail gitu, termasuk bagaimana strategi gitu, bagaimana mempersiapkan SDM-nya. Nah, kami melihat tahun 2022 ini bisnis sudah mulai jalan, konsumsi masyarakat juga sudah mulai tinggi. Dulu orang takut keluar rumah. Nah, sekarang ini orang-orang sudah berani ke mall, belanja ini, belanja itu, dan itu membuat perekonomian kita lebih berputar, lebih kencang gitu. Dan akhirnya bank juga bisa bertumbuh gitu. Jadi di tahun 2020 ini kami sangat berharap sekali, dan kami sudah targetkan juga pertumbuhan itu di atas 10% ya. Double digit. Iya, double digit, betul. Saya itu berawal dari keluarga bisnis. Memang orang tua saya itu adalah pebisnis, tapi bisnis yang kami geluti keluarga dulu itu tekstil, kain, ya. Belum pernah sama sekali kami punya background itu bisnis bank atau bisnis keuangan. Nah, cuma kita semua ini punya pengalaman berbank, punya pengalaman berhubungan dengan bank. Jadi tahulah gimana proses dan apa fungsi, apa manfaat perbankan itu tahu. Nah, jadi kadang-kadang jalan hidup itu susah kadang-kadang kita tebak. Jadi jalan hidup itu kadang-kadang terbuka sesuai dengan kesempatan yang ada. Dan bisnis yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa jeli melihat kesempatan, bagaimanapun kesempatan itu kelihatan agak-agak kabur gitu ya. Tapi bisa dia melihat kesempatan, dan dia dari kesempatan yang kecil itu bisa membuat kesempatan yang lebih besar. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Terima kasih kepada Sindo Makassar. Teruslah berinspirasi, karena masyarakat sebenarnya yang sangat dibutuhkan itu bukan lagi pemahaman. Pemahaman bisa dapat dari mana saja, tetapi yang paling penting adalah mendapat inspirasi. Dan teruslah untuk menyimak Sindo Inspirasi agar kita bisa lebih banyak mendapat semangat, spirit, dan juga ide-ide yang kreatif untuk memulai usaha.